أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد والشكر لله. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Al-Qail fi kitabihil karim, yang telah berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Kemudian kita bersalawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya. Al-Qail fi hadithihi syarif, yang telah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan dia pandai dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'ta bihi wa lahu syaqqun 'alayh, dan dia terbata-bata, masih mengeja-ngeja, lahu ajran, dan memiliki kesulitan, maka dia juga mendapatkan dua pahala. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wadzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, orang-orang tua kami, para alim ulama, para asatiz wal asatidah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada malam yang penuh berkah ini, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwasanya pada malam hari ini adalah malam diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan ditandai dengan turunnya Al-Quran, wahyu yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, yaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ayat ini menjadi pertanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, menjadi nabi. Tahukah kita sesungguhnya Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Rasulullah katakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Tangkap dia, cari dia, pegang kuat-kuat, yaitu malam Lailatul Qadar, di malam 10 yang ganjil-ganjil di bulan suci Ramadan. Kita sekarang belum masuk malam yang ganjil.
Tapi ternyata hadirin dan hadirat yang berbahagia, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id dunia atau Baitul Izzah, di langit pertama, langit yang dekat dengan dunia. Tapi dekatnya langit itu ke dunia jaraknya 500 tahun perjalanan menggunakan kuda yang sangat kencang, yaitu pada malam kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sepakat para ulama, dua kali. Pertama, Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan berangsur-angsur. Tadi kalau dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud dunia, ke langit pertama, ke langit dunia, itu satu mushaf. Kemudian Allah turunkan berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 2 hari. Itu pada malam 17 Ramadan yang pertama sekali tadi, yaitu Allah turunkan Al-Quran itu di Gua Hira. Maka sepakat para ulama, Al-Quran diturunkan 2 kali. Ketika diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarahnya disebutkan 22 tahun 2 bulan 2 hari itu dibagi menjadi 2 periode. Pertama periode Makkah, maka ayat-ayat yang turun di Makkah 86 surah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian sisanya 28 surah diturunkan di Madinah setelah hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat-ayat yang turun di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, ini sekelumit sejarah yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim yang berpedomankan kepada kitab suci Al-Quran Al-Karim. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, agar jangan sampai nanti kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Ma imamuka, apa imammu? Yang disepakati pertanyaan oleh 4 mazhab itu ada 3. Man nabiyuka, siapa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Tapi dalam mazhab Syafi'i ditambahkan 3 lagi. Ma qiblatuka, apa kiblatmu? Ma imamuka, apa imammu? Dan man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita tidak akan bisa menjawab secara otomatis ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, ma imamuka, apa imammu? Kalau selama hidup kita di dunia ini tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, kalau hidup kita di dunia ini selalu berinteraksi dengan Al-Quran, bertaamul dengan Al-Quran, maka insya Allah secara otomatis kita akan bisa menjawab Al-Quran imam. Al-Quran adalah imam. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau kita lihat kitab Kaifa Nata'amul Ma'al Quran karangan Syekh Profesor Dr. Yusuf Mardawi rahimahullah, menyebutkan di sana, pertama, karena Al-Quran itu dari segi bahasa saja artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'an, artinya bacaan. Maka tidak bisa tidak, Al-Quran wajib kita baca. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, maka kita wajib membaca Al-Quran.
Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Belajar. Tidak ada kata henti untuk belajar, untuk belajar membaca Al-Quran. Tadi Rasulullah katakan, orang-orang yang pintar pandai membaca Al-Quran nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Al-Mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah alladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta. Nah, orang Arab yatata'ta itu terbata-bata. Orang yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata baru belajar dia. Kalau kami dulu di kampung orang Melayu, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan A, I, ba di atas ba di bawah B, ba di depan ba, B. Kalau sekarang belajarnya pakai iqra, A, I, A, I, terus tidak kenal guru. Kalau kita kenal, kalau metode Maghribi. Bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah. Nah, begitulah kalau kita yang baru belajar membaca Al-Quran itu juga dapat pahala kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Lahu ajran. Orang yang punya kesulitan untuk membaca Al-Quran saja diberikan pahala Allah Subhanahu Wa Taala 2. Bayangkan. Bagaimana kok bisa 2? Yang pertama, sepakat para ulama, karena dia belajar membaca Al-Quran, dia punya kesungguhan untuk mendalami membaca Al-Quran, maka dia dapat pahala 1. Kedua, pahala yang dia dapatkan adalah karena dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat, sekali lagi, untuk belajar membaca Al-Quran. Dan tidak ada kata malu untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau kita mau ataupun supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam kubur, Al-Quran gimana? Karena kita sudah senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran karena kita biasa membaca. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat pahala 1. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu pahala tadi, kebaikan yang diberikan Allah, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka tidak ada kata rugi untuk membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, 3 saja kita sudah bisa membaca alif lam mim, dapat 30. 3 dikali 5 dikali 10 menjadi 30 pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan mentang-mentang 30, bacanya setiap hari alif lam mim saja. Besoknya Yasin, besoknya lagi alif lam mim shad, Anda cukup lalu selamat. 30 pahalanya. Nah, kita tidak mau hanya 30. Satu halaman kita bisa baca Al-Quran sudah berapa? Bahkan kita bisa menghatamkan Al-Quran bulan suci Ramadan ini sungguh istimewa. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'un bi'as. Orang nanti di hari kiamat meminta syafaat. Syafaat kecil kita butuhkan. Selain daripada syafaat yang besar, syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi ada syafaat kecil. Di antaranya adalah orang yang biasa membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi syafaat.
Ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ummati. Nanti datang di hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mendengarkan. Jika Qur'an Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang membaca Al-Quran, maka biasakanlah mendengar. Mendengar membaca Al-Quran saja, mendengar bacaan Al-Quran saja dapat pahala. Apalagi kita membacanya. Nah, maka para ulama sering mengatakan, kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran sambil kita melafalkan dulu, sambil kita membaca, mengikuti orang yang membaca Al-Quran saja. Walaupun kita terbata-bata, walaupun kita tidak hafal, dalam sholat bisa Ustaz? Bisa. Di dalam sholat itu kita tidak boleh mengucapkan dari lisan kita ini selain daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab boleh. Doa, aqwalun wa af'alun, mutatahatun bil takbir wa mutatamatun bil taslim. Perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perkataan itu apa? Ada zikir, ada doa, ada sholawat, ada bacaan Al-Quran. Maka kita pun bisa, ketika imam kita tadi membaca ayat, kita ikut pelan-pelan. Walaupun tak bisa, dapat pahala. Kenapa? Satu huruf dihitung. Bayangkan, Al-Quran itu bukannya per kata, tetapi per huruf. Satu huruf Al-Quran kita baca tadi, ikut orang membaca Al-Quran. Walaupun kita mendengar, tapi sambil kita mengikut, maka dapat pahala. Kemudian ketiga, kata Syekh Yusuf Qaradawi, berinteraksi dengan Al-Quran itu selain membaca, selain mendengarkan, kita juga dianjurkan untuk menghafal. Nah, minimal Bapak Ibu kita menghafal untuk ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat. Tak bisa menghafal 30 juz, hafallah 3 juz. Tak bisa 3 juz, 2 juz, tak bisa 1 juz. Tak bisa juga beberapa surah lah. Tak bisa juga membaca surah, baca saja. Bisa membaca apa lagi nanti kalau kita di dalam sholat tak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka menghafal. Orang yang menghafal Al-Quran nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taj. Taj itu crown. Untuk siapa? Orang yang menghafal Quran itu akan memberikan mahkota itu tadi, taj, crown itu kepada orang tua. Subhanallah. Maka kalau punya anak sekarang, masukkan anak-anak kita ke ma'had tahfiz untuk belajar menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat, setelah membaca, setelah mendengar, kemudian menghafal, kemudian harus memahami. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Al-Quran itu dipahami dengan pertama, karena kita ini bukan orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab, dan satu-satunya kitab suci di dunia ini yang masih original, berbahasa dari sejak pertama diturunkan sampai sekarang tak pernah berubah. Itulah Al-Quran, bahasa Arab. Adapun terjemahannya ya sudah lebih daripada 200 negara yang diterjemahkan Al-Quran itu, khususnya oleh pemerintah Arab Saudi. Setiap tahun haji diberikan semua ke jamaah-jamaah dari seluruh penjuru dunia dengan terjemahan-terjemahan. Itu Al-Quran dan terjemahan. Nah, karena kita bukan orang Arab dan tidak paham dengan bahasa Arab, tetapi kita bisa baca Arab. Teman saya kuliah dulu di Arab bilang, saya heran lihat orang-orang Indonesia ini. Dia bukan orang Arab, tapi dia bisa baca Arab. Nah, baca bisa, tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, itulah kelebihan orang-orang
orang Indonesia, kelebihan orang-orang Islam. Kebanyakan yang bukan Arab tapi bisa baca Arab. Kenapa? Karena dia bisa baca Al-Quran walaupun dia tidak paham dan dia tidak bisa berbicara bahasa Arab. Kenapa? Karena kita disatukan dengan Al-Quran. Maka supaya kita paham, kita terjemahkan. Baca juga terjemahan. Jangan hanya baca Al-Qurannya saja, tetapi baca terjemahan. Kemudian kita tadabburi Al-Quran itu untuk kita bisa memahaminya setelah kita menerjemahkannya. Kemudian kita membaca tafsirnya, belajar kepada ulama-ulama tafsir. Nah, insya Allah kita akan memahami Al-Quran. Dan yang terakhir, kata Syekh Yusuf Qaradawi, wajib untuk mengamalkannya. Nah, kalau tidak, maka kita akan termasuk orang-orang yang hanya berinteraksi dengan membacanya saja. Kemudian kita paham, tapi kita tidak mau mengamalkan Al-Quran itu, maka kita tidak akan selamat di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak. Kata orang pepatah Melayu mengatakan, budak Batam hendak ke bintang, naik perahu budak ke Jenat. Amalkanlah isi Al-Quran, insya Allah selamat dunia akhirat. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohon maaf saya untuk dimaafkan. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.